Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriweningsi dari SMK Wirasabak. Di sini saya akan menjelaskan apa itu WiFi, router, ISP, LAN, dan access point. Kita masih melihat bahwa banyak yang menganggap terhubung ke WiFi itu pasti terhubung ke internet. Bahkan ada banyak yang bilang penyediaan layanan internet itu sebagai penyediaan WiFi. Masih banyak yang bingung sepertinya terkait alat-alat koneksi ke internet dan fungsinya seperti modem, router, access point, dan sebagainya. Saya tahu di antara kalian pasti banyak yang sudah paham, tapi ini video akan ditunjukkan kepada yang belum paham agar tidak bingung. Mari kita coba luruskan hal-hal tersebut. Kita tidak akan membahas secara detail setiap istilah-istilah, tapi fungsi-fungsinya kita akan coba jelaskan dengan semudah mungkin, sesingkat mungkin, gambaran apa sebenarnya arti dari istilah dan fungsi alat-alat tersebut. Sedikit membingungkan, jadi kita akan mulai dengan konektivitas internet itu sendiri sampai ke perangkap yang dari asalnya. Kita mulai dari ISP atau Internet Service Provider. Sesuai terjemahnya, ini adalah penyediaan layanan internet. Nama yang benar adalah ISP atau Internet Service Provider, bukan provider WiFi, karena disediakan adalah internet. Contohnya ISP itu apa? IndiHome, Prismedia, Prisnet, mungkin MyPublic, Indosat GIG, Bignet, Bali Fiber, dan masih banyak sekali. Kemungkinan tempat kalian sudah terjangkau salah satu dari ISP di atas, terutama yang IndiHome. Pasti banyak yang pakai itu. Jadi ISP ini adalah yang memasukkan internet ke rumah, kantor, dan lain-lain. Di mana internet itu mau dipasang atau dihubungkan, jalur yang digunakan untuk memasukkan internet itu ada macam-macam. Paling umum sekarang mungkin adalah fiber optik. Ini mungkin paling asik. Tapi ada juga yang menggunakan kabel coaxial. Kabel yang besar itu, kalau pakai Prismedia itu, banyak yang masih pakai kabel coaxial dahulu. Juga sempat populer menggunakan kabel telepon. Contohnya, IndiHome dahulu memakai kabel telepon. Bisa juga melalui jalur wireless atau tanpa kabel. Misalnya, pakai point to point, radio lewat jaringan seluler, tower, ISP, maupun lewat satelit. Ada juga yang langsung satelit, dan mungkin juga masih ada beberapa jalur lain yang saat ini relatif jarang digunakan. Nah, agar internet itu bisa digunakan, kita harus menghubungkan jalur masuk internet tersebut ke sebuah perangkap yang namanya adalah modem. Modem itu bukan hanya modem yang dimasukkan ke SIM card, yang bukan. Diikuti dahulu saja, ini namanya memang modem. Modem ini yang menghubungkan kita ke internet. Istilah modem itu adalah kependekan dari modulator, demodulator, yang menggambarkan apa sebenarnya dilakukan alat ini. Alat ini menjelaskan apa pun data yang dikirimkan dari internet format yang bisa dikirimkan melalui jalur koneksi. Jadi, karena ada berbagai jalur yang bisa digunakan untuk koneksi ke internet tertentu, ada berbagai jenis modem karena masing-masing jalur yang kita bahas itu tadi kan punya format yang berbeda. Untuk pengiriman data diantaranya adalah model. Untuk kabel telepon bisa yang dial-up. Modem zaman dahulu yang setiap mau terkoneksi bunyi-bunyi itu yang dial-up. Lalu ada juga DSL modem. Itu IndiHome zaman dahulu yang lalu ada modem untuk jalur radio. Untuk jalur coaxial juga modem untuk jalur fiber optik. Ini umumnya dipakai sekarang untuk kota-kota besar.
Nah, tanpa adanya modem ini, praktis kita tidak bisa terhubung ke internet. Dahulu modem ini langsung dihubungkan ke sebuah komputer karena kebutuhan koneksi ke internet masih belum bisa sekarang ini. Rata-rata koneksi internet di rumah atau di kantor dibagi lagi agar bisa diakses banyak perangkat termasuk ke komputer PC, smartphone, tablet, perangkat cloud, dan banyak lagi untuk membagi koneksi internet. Perangkat tambahan lagi seperti router, switch, hub, dan WiFi access point. Apalagi router, switch, atau hub, WiFi access point sudah mulai pusing. Pelan-pelan diikuti, pelan-pelan jadi. Tadi internet sudah datang dari ISP, datang masuk ke modem sekarang. Bagaimana cara menghubungkan perangkat-perangkat dari PC, smartphone, tablet, dan yang lainnya ke internet? Alat pertama yang dibutuhkan setelah modem adalah router. Namanya kalian beberapa kali sering dengar router atau ulasan router. Dikenal router ini merupakan perangkat yang terbilang rumit karena fungsinya yang mungkin sedikit sulit dibayangkan kalau hanya pakai video pendek seperti ini. Tapi kami coba untuk sederhanakan fungsi router ini. Utamanya adalah menghubungkan atau memungkinkan jaringan yang berbeda agar bisa komunikasi dengan benar. Router ini akan menghubungkan modem untuk membangun koneksi internet, kemudian dia menghubungkan ke jaringan lokal, tepatnya ke perangkap-perangkap di dalam jaringan lokal. Bagaimana bisa dilakukan seperti kita ketahui? Di sebuah jaringan pasti ada yang disebut dengan alamat IP atau IP address. Ini pasti ada alamatnya. Kadang-kadang kalian diminta mengetik yang ada angka, titik, angka, titik, angka, titik. Itu yang IP address. Itu namanya dikonfigurasi. Alamat IP sebuah perangkat biasanya juga diatur yang disebut dengan gateway atau perantaran yang menghubungkan perangkat dari jaringan lokal ke internet. Nah, di sini router yang berfungsi sebagai gateway-nya atau jalur penghubungnya ke internet. Karena router ini menjadi gateway, maka perangkat ini yang mengatur kemana paket ditujukan dari internet ke perangkat di jaringan lokal dan sebaliknya. Jadi anggaplah dia yang mengatur lalu lintasnya. Tadi modem sudah terima internetnya, lalu di dalam itu banyak perangkat-perangkat. Ini lalu lintasnya bagaimana? Pengaturan ini adalah si router. Betulnya sederhana. Router namanya juga router. Jadi pengaturan router kalau diterjemahkan, dia yang mengatur routernya. Setelah ada pengaturan router atau si router ini, kita beralih jaringan lokal. Di belakang router tadi atau yang kita kenal dengan local area network atau LAN. Kenapa? Karena ini sudah di jaringan lokal. Tadi kan di internet masuk ke modem, masuk ke router. Sekarang masuk ke jaringan lokal atau LAN. Tentunya dibutuhkan perangkap lagi agar jaringan lokal ini bisa dibentuk dan dihubungkan ke si router. Tadi perangkap yang umum digunakan adalah switch atau hub yang modelnya colokan-colokan kabel itu, atau access point untuk koneksi yang basisnya adalah wireless atau nirkabel, sama dengan tanpa kabel. Switch atau network switch, dahulu kita bahas, ini merupakan alat yang menjadi penghubung antar perangkat dalam sebuah jaringan berbasis kabel. Fungsinya mirip dengan router. Tidak, beda fungsi. Switch ini lebih untuk menyambungkan peralatan-peralatan tersebut. Jadi
Peralatan-peralatan tersebut tersambung pakai switch, tapi dia bukan yang mengatur jalur internetnya ya. Bukan itu pekerjaannya router tadi. Jadi ada dua fungsi berbeda di sini. Ya switch ini yang bisa kalian lihat itu ada colokan-colokan untuk kabel. Nah, ini yang namanya switch. Ini biasanya dibedakan berdasarkan jumlah port yang dimiliki dan standar kecepatan yang didukung. Tapi di video ini kita tidak bahas, setidaknya kalian tahu ada beberapa tipe atau ukuran switch. Switch 16 yang port 8 port, 4 port, berarti colokannya 4 atau yang di colokannya 16 atau yang 16 port. Sederhana. Itu kok sementara itu kalau kalian pernah mendengar yang namanya hub itu sebenarnya mirip seperti switch, tapi memang cara pengaturan lalu lintasnya dia tidak sebaik switch. Untuk pembagian beban datanya itu tidak sebaik switch, jadi kebanyakan sekarang sudah beralih ke switch. Kalau switch atau hub digunakan untuk menghubungkan perangkap ke jaringan lokal pakai kabel, jadi mungkin komputer kalian disambungkan pakai kabel ke switch atau hub. Ini bagaimana kalau tanpa kabel? Hari gini pakai kabel, walaupun ini tetap menjadi pilihan konektivitas yang sangat stabil. Nah, kalau tanpa kabel yang paling umum digunakan adalah standar yang disebut sebagai WiFi. WiFi ini adalah medium pengganti kabel untuk menghubungkan dari rangkaian tadi, dari router ke perangkap lain di jaringan lokal supaya ada konektivitas WiFi. Ini perangkap yang namanya access point atau tempat mengakses. Sederhana ya, tidak usah pusing-pusing, terjemahkan saja dari bahasa Inggris. Cuma di sini istilah access point dipakai untuk WiFi, biasanya untuk jaringan nirkabel atau wireless. Hal yang menarik, apa yang terjadi kalau misalnya switch atau hub access point ini digunakan tanpa router dan modem? Bisa atau tidak? Bisa. Jawabannya itu adalah bisa. Router dan modem itu akan menimbulkan adanya internet, tapi kalau tanpa itu sebetulnya switch atau hub beserta access point bisa dipakai untuk membangun jaringan, tapi tanpa internet. Jadi ada WiFi bukan berarti pasti ada internet ya. Kita bisa saja membangun jaringan WiFi untuk sekedar penghubung antara perangkap di jaringan lokal saja loh. Bisa jadi misalnya laptop, kalian mau copy data ke NAS, network attached stronger misalnya, atau ke penyimpanan data di komputer lain, mau copy data misalnya tapi tanpa jaringan internet, bisa. Itu bisa pakai WiFi, bisa pakai switch atau hub, bisa juga kadang-kadang dibutuhkan demi keamanan. Kalau ada internet, biasanya jika ada kemungkinan faktor keamanannya jadi ada agak kurang baik. Ini ada yang melakukan seperti kalau betul-betul jaringannya mau diamankan, jadi tanpa internet bisa. Nah, si WiFi ini disebut membuat perangkap kita terhubung ke internet itu karena disambungkan ke router, modem, dan layar ISP tadi begitu ya. Jadi bedanya ada WiFi-nya sendiri atau switch atau hub. Lalu ada routernya, ada modemnya, serta ada ISP. Dari internet tadi itu harus dipisahkan satu persatu. Tapi kalau modem, router, switch atau hub access point, kenapa kalau saya memesan internet datanya cuma ada satu perangkap saja, cuma satu alat saja yang datang langsung jadi semuanya? Umumnya saat ini ketika kita memasang internet atau dalam hal ini berlangganan layanan internet dari satu ISP perangkap yang dipasang oleh pihak ISP, umumnya
memang hanya ada satu atau maksimum dua saja, dan ini hal yang wajar. Hal ini disebabkan karena fungsi-fungsi dari modem, router, switch, atau hub access point itu satu-satunya ke dalam perangkap biasanya ini dilakukan pihak ISP adalah router yang punya modul modem yang sudah dilengkapi dengan switch atau hub dan access point untuk WiFi. Jadi satu alat itu digabungkan semuanya. Router ini umumnya dilengkapi dengan port koneksi untuk jalur ke ISP. Misalnya port fiber optik, kemudian dilengkapi dengan beberapa poin yang bisa digunakan untuk menghubungkan perangkap-perangkap ini bisa menjalankan semua fungsi dari yang kita bahas tadi, yang dari awal kita bahas, dan dalam satu alat yang ringkas sekali. Ada juga ISP yang kadang masih menggunakan modem yang terpisah yang dihubungkan ke router yang dilengkapi dengan switch dan access point. Untuk WiFi ini juga ada hal termasuk wajar karena tidak semua jenis jalur koneksi internet bisa diakomodasikan langsung oleh modul modem di dalam router yang tersedia. Misalnya untuk kabel coaxial, lalu modem ini nanti dihubungkan ke sebuah alat yang biasanya disebut dengan wireless router. Wireless router ini adalah sebuah router yang dilengkapi dengan switch dan access point WiFi besar. Hal ini yang menimbulkan keracunan karena ada satu perangkap dari ISP ini yang begitu dipasangkan menghadirkan internet, lalu kalian koneksinya langsung ke WiFi ini, yang bikin banyak orang bilang WiFi sama dengan internet. Padahal bukan, WiFi itu hanya pengganti kabel sebenarnya. Jadi sebetulnya ungkapan yang benar adalah saya mau berlangganan internet. Saya mau berlangganan internet karena internetnya harus datang dahulu ke rumah. Di situ baru nanti tanya ini bisa koneksi WiFi atau tidak. Umumnya disediakan konektivitas WiFi-nya disediakan dan internet itu beda. Lalu kenapa ada yang pakai router tambahan setelah router dari ISP? Jadi banyak yang menawarkan seperti yang di depan saya ini, yang pakai antena-antena ini adalah router, sementara yang colokan-colokan ini adalah switch. Kenapa ada yang menambahkan ini lagi? Dan kenapa ini marak banget dijual? Karena umumnya perangkap yang diberikan oleh ISP itu memang tidak mungkin langsung high touch. Yang paling kencang, paling hebat biasanya juga masih diberikan WiFi yang 2,4 GHz. Ada sih beberapa yang memberikan awalnya 5G GHz, tapi agak jarang, yang kebanyakan hanya diberikan yang 2,4 GHz saja untuk WiFi-nya. Nah, biasanya pengguna akan membutuhkan untuk upgrade sebuah menjadi lebih kencang, dan bayangkan tadi kalau satu alat itu mengendalikan semua fungsi itu, tidak semua alat itu akan benar-benar super kencang, dan pekerjaan ke suatu alat saja biasanya kecil pula. Jadi ada baiknya kita memang menambahkan lagi sebuah router WiFi demi konektivitas yang lebih bagus dan jarang. Salah satu menambahkan router yang lebih kencang selain perangkap all-in-one dari ISP tadi bukan berarti kecepatan internet dari ISP-nya ke modem kalian itu menjadi lebih kencang. Tidak. Jadi ini kecepatannya maksimalnya menyediakan ada router WiFi yang besar-besar ini, yang antenanya banyak itu untuk mendapatkan kecepatan yang optimal, yang maksimumnya. Nah, kalau kalian pernah baca komentar dan ada yang bertanya waktu kita bahas sebuah router WiFi itu bisa pakai SIM card tidak? Nah, ini menarik lagi. SIM card itu maksudnya seperti ini. Jadi beberapa modem
router WiFi yang itu modemnya ada 2. Jadi modemnya itu bisa ambil dari jalur kabel, dan dia juga punya lagi untuk jalur modem yang bisa pakai lead atau 5G. Itu ada yang seperti itu, atau dia bisa disambungkan ke USB yang bisa menyambungkan lagi ke modem yang lain. Itu namanya menambahkan modem di situ. Agak jarang perangkap seperti ini, tapi memang banyak yang menanyakan. Cuma pada dasarnya itu tadi, internet itu datangnya dari ISP atau Internet Service Provider tank, masuk ke alat yang namanya modem. Dari modem dia di jalurnya pakai router secara fisik, dia dihubungkan poin WiFi. Bila nirkabel yang akses poin WiFi itu yang nanti bertemu dengan smartphone kalian, laptop kalian via WiFi. Jadi bedakan antara bagaimana koneksi internet itu kalian bisa peroleh melalui WiFi. Jadi bukan WiFi yang menyediakan internet, tapi WiFi yang menghubungkan terakhir kalian perangkap yang menerima internet, yaitu dikombinasikan dari modem, router, WiFi, dan switch. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan nyebut, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.